Shalom saudara, kembali lagi kita dalam intim dengan Allah. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama-sama saat teduh, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan.
berkatlah Tuhan pada kami hari ini, agar kami bisa terus hati kami bertaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 48 sampai 50. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bahasan renungan. Judul renungan kita hari ini adalah perkataan berkat orang tua. Saya ambil dari Kejadian 49 ayat 28 dan 33. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara, perkataan terakhir dari seseorang menunjukkan isi hatinya. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, mengeluarkan kutukan, amarah ketika menghembuskan nafas terakhirnya. Namun Alkitab mencatat orang-orang yang di dalam Tuhan memiliki perkataan yang menguatkan ketika mengakhiri hidupnya. John Wesley, pendiri Metodis, pada akhir hidupnya ia berkata, yang terbaik adalah Allah beserta kita. Charles Spurgeon, pengkhotbah terkenal, mengucapkan kalimat terakhirnya, Yesus telah mati bagiku. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Yesus pun sebelum terangkat ke surga, ia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian juga dengan Yakub. Pada masa tuanya sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya di tanah Goshen, Mesir, ia memberkati ke-12 anak-anaknya dan kedua cucunya dari Yusuf. Yakub mencontoh tradisi yang telah dilakukan oleh ayahnya Ishak, yang juga mengucapkan perkataan berkat kepadanya sebelum ia wafat. Dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Perkataan terakhir dari orang tua, apalagi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, janganlah dianggap sepele. Jika kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Yakub kepada kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, di dalam Kejadian 48, dan kepada ke-12 anak-anak lainnya, adalah perkataan nubuat tentang apa yang akan terjadi bagi mereka di kemudian hari. Dalam Kejadian 49 ayat 1. Nubuat yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya bukan sebagai individu atau perorangan, melainkan sebagai suku yang diwakili masing-masing. Masa depan yang dinubuatkan adalah masa depan dari suatu bangsa. Bahkan nubuat yang disampaikan kepada Yehuda adalah berdampak sampai kepada Raja Daud dan keturunannya, dan bahkan sampai kepada Kristus.
di pasal 49 ayat yang ke-10. Berkat dari orang tua kepada anak-anaknya adalah sangat penting. Apalagi jika orang tuanya adalah orang beriman yang penuh dengan Roh Kudus. Mungkin tidak banyak anak-anak yang menyadari akan hal ini. Tuhan menempatkan orang tua sebagai wakil Allah untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka menjadi anak-anak ilahi. Kepada orang tua, Tuhan memberikan otoritas bagi anak-anak mereka. Melalui bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa anak-anak yang menghormati dan dengar-dengaran kepada orang tuanya, hidupnya akan diberkati Tuhan dan akan terhindar dari banyak masalah. Sebab itu dalam hukum kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Keluaran 20 ayat 12. Yusuf sangat hormat kepada ayahnya. Ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan Yakub ayahnya. Dalam Kejadian 48 ayat 12. Sebab itu ia diberkati Tuhan luar biasa. Dan bahkan anak-anaknya menjadi ahli waris bersama dengan saudara-saudara Yusuf. Seharusnya Yusuf mendapat satu bagian, tetapi ia mendapatkan dua bagian, yakni kepada dua anaknya, Efraim dan Manasye. Sebaliknya, Ruben telah kehilangan hak kesulungannya, sebab ia telah meniduri Bilha, gundik ayahnya, di dalam Kejadian 35 ayat 22. Demikian juga dengan Simeon dan Lewi, yang dengan tanpa izin dari orang tuanya telah membunuh semua laki-laki di Sikhem oleh karena Dina, saudara mereka, telah diperkosa oleh Sikhem. Dalam Kejadian 34 ayat 2, 25 dan 30. Mereka terbagi-bagi di antara suku-suku lainnya, khususnya Lewi terbagi-bagi, tidak mendapat hak warisan. Karena ketiga anak pertama Yakub telah melakukan kesalahan, maka Yehuda sebagai anak keempat mendapat hak sebagai pemimpin. Dan dari Yehudalah akan lahir raja-raja yang akan memimpin bangsa Israel dan terus sampai kepada Yesus sebagai keturunan Yehuda. Perenungan hari ini. Sebagai orang tua, berkat yang paling utama yang kita bisa teruskan kepada anak-anak kita adalah memiliki hubungan yang erat dengan Bapa di surga dan menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Kita memang tidak bisa memberikan keselamatan tersebut kepada anak-anak kita, tetapi kita bisa membimbing mereka di dalam jalan yang seharusnya mereka lalui. Kita sebagai orang tua dunia terbatas. Sebab itu mereka harus memiliki Bapa surgawi yang tidak terbatas, yang akan membimbing mereka dan memberkati mereka. Inilah berkat terbesar yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua. Kiranya mereka Engkau urapi sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi keturunan mereka, bagi anak cucu mereka. Tuhan, pakai setiap orang tua. Biar yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata berkat bagi semua anak-anak mereka. Dan melalui kata-kata berkat itu juga yang akan memberkati anak-anak mereka. Kata-kata berkat yang dipimpin oleh Roh Kudus, kiranya itu menjadi suatu kata-kata berkat dan nubuat bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih urapan-Mu ada atas setiap orang tua.
dan pakai setiap orang tua untuk bisa mentransfer nilai-nilai ilahi kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita